Assalamualaikum anak-anak sekalian, kita bertemu di mata kuliah metodologi penelitian hukum secara virtual. Baik, untuk pertemuan pertama tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana kontrak perkuliahan. Maka kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang konsep dari metodologi penelitian. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mungkin kawan-kawan sekalian bisa membaca tentang konsep dasar metodologi penelitian. Pada hakikatnya kalau kita bicara tentang metodologi itu adalah tentang cara atau proses. Kalau kita bicara tentang metodologi itu akan terkait dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang cara, tentang metode ya. Jadi metode dan logos, yakni merupakan satu rangkaian untuk memberikan pemahaman kita terhadap apa itu metodologi. Nah, artinya bahwa metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang tata cara dan teknik atau metode-metode. Maka dia disandingkan dengan penelitian dan kemudian disandingkan kembali dengan objek dari penelitian itu. Nah, pada mata kuliah kali ini kita akan masuk kepada ranah metodologi penelitian hukum. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian metodologi, maka selanjutnya kita akan masuk pada pemahaman tentang apa itu penelitian. Orang sering bicara bahwa penelitian itu research, ya kan? Karena kenapa? Research itu adalah berasal dari kata re dan to research. Ini memiliki arti bahwa dalam penelitian ini ada aktivitas-aktivitas untuk meneliti kembali ya apa yang sudah pernah ada. Karena apa? Karena kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Kebenaran dari ilmu pengetahuan itu akan mengalami perkembangan-perkembangan, dan siapa yang akan mengembangkan? Tentunya para peneliti, termasuk kita di sini ya. Dalam kaitannya dengan ini, metodologi penelitian di sini adalah ilmu yang memberikan pemahaman kepada kita tentang teknik, metode, cara untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang apa sih yang terkandung di dalam sesuatu hal yang terjadi. Ada sebuah peristiwa terjadi, ada suatu peristiwa terjadi, maka tentu kita sebagai kaum akademisi akan berpikir, ada apa itu? Kenapa bisa demikian? Bagaimana terjadinya? Kapan terjadinya? Nah, W51H. Ya, siapa yang melakukan? Lalu kemudian kapan terjadinya? Bagaimana kok bisa terjadi? Kenapa kok bisa terjadi? Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian hal-hal, pesan-pesan yang nanti akan terangkai di dalam konsep metodologi penelitian yang nanti akan dinarasikan di dalam latar belakang masalah. Kemudian karena kita adalah sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yakni di jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah, maka basic kita adalah yang kita teliti objeknya itu adalah hukum. Ya, sehingga metodologi penelitian hukum ini kita akan memahami, kita akan mencari dan menemukan juga mengenali tentang masalah-masalah yang terjadi ya, yang akan kita lihat dengan tata cara sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah melekat pada ilmu hukum itu sendiri. Nah, intinya bahwa dalam sebuah metodologi penelitian hukum, kita akan kenali masalah, kita akan mencari solusi atas masalah tersebut, ya. Dan inilah yang disebut dengan research. Oke, kawan-kawan, ini boleh sekali nanti ketika kemudian kawan-kawan sekalian ini ingin menanyakan tentang pemahaman tentang konsep metodologi penelitian itu tadi. Tetapi ini masih sangat-sangat awal sekali untuk memahami tentang apa itu metodologi penelitian.
Selanjutnya di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat ya tentang konsep metodologi penelitian ya dari berbagai pengertian dari para ahli ya. Bisa kawan-kawan lihat di slide. Nah, yang selanjutnya yang menjadi di sini yang menjadi penting bagi kita bahwa dalam sebuah penelitian hukum itu ada sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan dan dengan cara menganalisisnya. Maka sebuah metodologi penelitian hukum itu dia akan memiliki 2 syarat utama yang harus dipenuhi. Apa syaratnya itu? Dia dapat dipertanggungjawabkan, di mana peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan yang berisi sistem dan nilai ilmunya. Lalu baru kita akan mengetahui syaratnya adalah metodologinya. Ya, metodologi pada disiplin ilmu yang kita pahami. Nah, ini adalah sebuah syarat yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penelitian agar penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Pertama adalah tentang konsep dasar dari apa yang akan kita teliti, karena kita di Fakultas Hukum, maka konsep dasarnya adalah segala sesuatu tentang hukum, all about law. Ya. Lalu kemudian setelah kita memahami tentang apa itu konsep dasar dari apa yang akan kita teliti, tentunya yang harus kita pahami adalah metodologi. Nah, maka di sini setelah kalian mempelajari selama 4 semester ya tentang konsep-konsep ataupun teori-teori dalam berbagai bidang ilmu, ada fikih munakahat, ada kemudian fikih muamalah, hukum tata negara, lalu hukum adat, hukum pidana, acara pidana dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah konsep dasar ilmu pengetahuan tentang hukum. Ya. Dan di sini untuk memahami tentang apa yang terjadi, gejala-gejala apa yang terjadi di dalam keresahan-keresahan apa yang muncul antara distingsi das sollen dan das sein dalam sebuah ilmu pengetahuan hukum, dibutuhkan sebuah metodologi. Nah, inilah hasil dari pada riset yang dilakukan dengan menggunakan metodologi ini yang akan membedakan dengan hasil pemahaman seseorang dari wangsit, dari kemudian bertapa dan lain sebagainya ya pada zaman-zaman kuno sebelumnya. Nah, ini maka kenapa dalam untuk syarat sebuah ilmu pengetahuan, metodologi itu memegang peranan penting. Tapi faktanya saat ini seringkali bahwa mahasiswa dan para peneliti termasuk para dosen itu lemah dalam menggunakan metodologinya. Dan cenderung metodologi yang dipakai itu hanya copy paste dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Padahal dalam sebuah penelitian hukum, dalam suatu riset, dalam suatu penelitian, metodologi itu pasti akan dilakukan dengan cara-cara yang berbeda untuk mengetahui ada apa, kenapa, bagaimana. Itu pasti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena masalahnya juga akan berbeda. Contoh gampang saja. Sama-sama kita melihat ada buah. Yang satu buah durian, yang satu buah mangga. Sama-sama akan kita kupas. Nah, metode mengupasnya apakah sama antara mengupas buah durian dengan buah mangga? Nah, apakah alat yang digunakan untuk mengupas durian dengan mangga itu juga sama tingkat ketajamannya? Nah, inilah tadi yang akan membedakan bahwa masalah dalam metodologi penelitian hukum dalam kajian riset di ilmu hukum itu juga akan berbeda-beda ya. Tidak semua sama metodologi yang digunakan. Parahnya ada lagi para peneliti-peneliti, akademisi maupun mahasiswa yang hanya copy paste metodologi yang digunakan oleh orang pendidikan, padahal dia orang ilmu hukum. Orang FEBI kemudian mengcopy paste metodologi penelitiannya punya mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, ini kan namanya kebolak-balik. Kenapa? Karena objek yang diteliti itu berbeda, masalah yang muncul itu berbeda, maka pasti metode penelitian yang digunakan juga akan berbeda. Contoh mudahnya itu tadi.
Ya, sama hal lagi contohnya begini, kita akan pergi ke pasar, ya. Ketika kita akan pergi ke pasar, tentu kita punya gambaran ketika di pasar nanti apa saja yang akan saya beli. Ke pasar hanya membeli cabai, dengan ke pasar membeli cabai, telur, daging, dan banyak sekali yang akan dibeli. Tentu metode yang akan digunakan untuk menuju ke pasar dan balik dari pasar itu juga akan berbeda. Nah, itu tadi bahwa sebuah penelitian itu pun tidak bisa ya digebiak uyah, disamaratakan metodologi yang digunakan antar satu masalah dengan masalah yang lainnya. Nah, ini oleh karenanya seorang peneliti itu harus benar-benar peka terhadap masalah-masalah yang akan dikajinya. Jadi mengenali masalah itu tidak hanya melihat bahwa kalau sudah ada bunyi-bunyi dalam perspektif hukum, maka itu sudah dikatakan sebagai sebuah penelitian hukum. Nah, ini namanya tujuan daripada penelitian hukum itu tidak tercapai, karena esensi dari penelitian itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, ini beberapa pengertian menurut para ahli. Nah, secara umum grand design daripada metodologi penelitian, ada jenis-jenis penelitian. Ini kita belum mengarah kepada jenis tipologi penelitian hukum, tetapi kepada tipologi penelitian secara umum. Ada beberapa jenis. Yang pertama, dilihat dari sifatnya. Kemudian ada yang dilihat dari sudut bentuk penelitiannya. Lalu kemudian ada yang dilihat dari sudut penerapan penelitiannya. Kemudian ada yang dilihat dari tujuan penelitiannya, dan ada yang dilihat dari disiplin ilmu yang diteliti. Jadi ada 5 jenis penelitian. Yang pertama yakni ilmu penelitian dilihat dari sudut penelitiannya, ya, dari sudut sifat penelitiannya, kemudian dari bentuk penelitiannya, kemudian dilihat dari sudut penerapannya, kemudian dilihat dari sudut tujuan penelitiannya, dan dilihat dari disiplin ilmunya. Nah, ini jenis-jenis penelitian secara umum. Tapi kadang-kadang coba nanti kalian akan melihat beberapa hal itu sering kita gunakan di YIN Metro, ya. Pertama ya ini tentang dari sudut penelitiannya, ya. Dari sudut penelitiannya bahwa penelitian itu ada dari sudut sifat penelitian, ada eksploratif, ada deskriptif, kemudian ada explanatory. Explorative research, descriptive research, dan explanatory research. Kemudian ada penelitian diagnostik, ada preskriptif, kemudian ada penelitian evaluatif. Ini dari sudut bentuknya. Kemudian dari sudut penerapannya ada penelitian murni, pure research, ada penelitian terapan, applied research, dan ada fokus masalah. Nah, coba ini ada sifat penelitian. Ini seringkali kita menemui di beberapa hasil penelitian kawan-kawan mahasiswa terkait dengan sifat penelitian. Ya, ini ada sifatnya deskriptif, analisis, deskriptif, kualitatif. Nah, ini berangkat dari sini bahwa ini dilihat dari sudut sifatnya, maka dilekatkan pada sifat penelitian yang sering digunakan di YIN Metro, yakni deskriptif. Apa sih deskriptif itu? Deskriptif itu dia menggambarkan ada terjadi permasalahan, kasus tentang hukum di satu tempat, maka seorang peneliti akan menggambarkan lalu menarasikannya. Nah, maka seringkali bahwa deskriptif ini digandengkan dengan deskriptif kualitatif dan deskriptif analisis. Ya, nah ini yang seringkali dipakai. Ini secara umum saja, ada beberapa jenis-jenis penelitian yang bisa kawan-kawan baca. Baik kawan-kawan mahasiswa, itu tadi beberapa penjelasan dari saya tentang pengertian atau konsep metodologi.
dan tipologi atau jenis-jenis penelitian. Ini bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk difahami bersama sehingga nanti pada penerapannya saat kita melakukan penelitian kita bisa melakukan sebuah keterkaitan relevansi kira-kira punya saya nih penelitian ini termasuk jenis yang mana ya, sehingga kemudian yang harus kita lakukan di sini adalah sebuah kognitif kita memahami tentang apa itu, lalu kemudian harus kita terapkan dan kita relevansikan dengan apa yang akan kita kaji nantinya. Nah, ini masih sangat awal sekali ya. Jadi kawan-kawan sekalian silakan bisa dibaca kembali. Jangan sampai ke tipologi hukum dulu ya, ke tipologi penelitian hukum, tapi kita sampai kepada konsep dan jenis penelitian sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan ke teman-teman sekalian ya. Baik, ini materinya dulu, penjelasan saya adalah sampai kepada jenis-jenis penelitian. Terima kasih, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Membaca dengan bahagia, membaca dengan tersenyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Dibaca terus. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan langsung bertanya pada kolom chat yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.